Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu kembali di video pembahasan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal terkait penggunaan huruf kapital dalam ASPD tahun 2025 biasa keluar di nomor 34 dan 35. Baik, anak-anak sudah menjawab 6 soal latihan tadi ya. Sekarang mari kita ikuti pembahasannya. Ya, baik. Perhatikan pembahasan soal nomor 1 berikut. Soal nomor 1 ini, kita akan menggunakan 3 aturan penggunaan huruf kapital. Kalau seluruh aturan dalam PUEBI yang baku itu ada 15 aturan untuk penggunaan huruf kapital. Aturan yang pertama yang berlaku adalah bahwa huruf kapital digunakan untuk nama, tahun, bulan, hari, dan hari besar. Nah, huruf kapital digunakan pada kata pertama. Nama, tahun, nama bulan, nama hari, dan nama hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriyah. Tahunnya kecil ya, Hijriyah hanya yang besar. Bulan Maret, hari hanya kecil, Selasa, S-nya kapital. Hari Raya Idul Fitri, harinya hanya kecil, R, I, dan F-nya kapital. Bulan Ramadan, bulannya kecil, Ramadan, R-nya kapital. Hari Galungan, hanya kecil, G pada kata nama hari besar, galungan, G-nya besar. Hari Natal, yang kapital hanya di awal kata Natal. Hari Paskah, huruf kapital digunakan hanya pada awal Paskah, satu ya di sini. Kemudian aturan yang kedua yang dipakai adalah di sini ya, di sini dalam soal kan ada jeruk bali, kacang Bogor, bolu, susu, lembang. Nah, di sini aturan yang dipakai adalah huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah, meskipun diikuti dengan kata benda. Misalnya, batik Pekalongan, tari Bali, soto Banjar. Nah, di sini batik Pekalongan ini menyatakan bahwa batik ini berasal dari Pekalongan. Tari Bali, T-nya kecil, B-nya besar. Di sini menunjukkan tari itu berasal dari Bali. Kemudian, kopi Gayo. Kopi berasal dari Gayo. Satai Madura. Satai berasal dari Madura. Bubur Manado. Bubur yang berasal dari Manado. Rendang Padang. Empek-empek Palembang. Dan gudeg Jogja. Selanjutnya, untuk nama geografi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan untuk memberi nama jenis ya, itu tidak perlu dipakai huruf kapital penulisannya. Misalnya di sini ada jeruk bali. Beda dengan tari Bali. Ya, jeruk bali di sini merupakan nama jenis yang namanya Cirrus maxima. Petai Cina, ada kata Cina di sini, tapi Cinanya tetap kecil karena ini menunjukkan nama jenis yaitu Leucaena glauca. Kemudian kacang Bogor, ini bukan kacang yang berasal dari Bogor, bukan. Tapi kacang Bogor merupakan nama jenis kacang yang bahasa biologinya yaitu Phaeanthia suberania. Bika Ambon, gula aren, gula Jawa, kunci Inggris ya. Bu Yanti ingin menekankan kembali Bika Ambon. Di sini bukan makanan bika yang berasal dari Ambon, bukan ya. Bika ini nama makanan. Sebenarnya Bika Ambon ini awalnya itu berasal di Manado, bukan dari Ambon. Ya, itu ya. Jadi Bika Ambon itu jenis kue yang berasal dari tepung. Tahu kan Bika Ambon? Nah, itu bukan nama jenis itu namanya bukan nama roti yang berasal dari Ambon, tapi itu nama jenis makanan. Gitu ya. Bukan bika dari Ambon, bukan. Ini bika Ambon itu nama jenis makanan. Itu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah minggu, salah ya. Minggu. Yang ada nomor 1-nya salah. A dan B salah. Nomor 2 jeruk bali, benar ya. Nomor 2 benar. Nomor 3 kacang Bogor.
kacang Bogor. Bener ya? Ini kacang Bogor yang dibacaan mana kacang Bogor dibacaan ini sudah benar. Tapi kok dijadikan seperti nomor 3 kacang B-nya besar. Ini salah ya. Jadi perbaikan kesalahan nomor 3 salah. Yang ada nomor 1 dan 3-nya salah. Kalian lihat A, B ada nomor 1 salah. C ada nomor 3 salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, jawaban nomor 1 adalah D. Baik, sekarang kita bahas soal yang kedua. Soal yang kedua di sini juga masih penggunaan huruf kapital, menggunakan aturan yang tadi ada di nomor 1 ya. Jadi di sini pakai yang apa namanya? Ditulis sebagai nama jenis dan bukan nama jenis di sini karena ada batik Bogor, ubi Cilembu dan kacang Bogor. Ini tadi di nomor 1 sudah kita bahas. Nah, sekarang yang kota Bogor ya kan. Nah, perbaikan yang diminta di soal adalah perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut. Ya, berarti setelah utuh kalimatnya diperbaiki seperti apa. Mari kita lihat satu persatu yang A. Saat di kota Bogor, tak lupa saya membeli batik Bogor. Ini B-nya salah ya. Sini harusnya dengan huruf kecil. Ubi Cilembu ini juga salah. Ini kacang Bogor juga salah. Oke, untuk penulisan kota Bogor yang tepat yang seperti apa? Ya, ini aturannya. Bahwa huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama geografi yang diikuti nama diri. Kota, ada Bogor nama dirinya, berarti kotanya K-nya kapital, Bogor B-nya kapital ya. Yang A, kota Bogornya betul, tapi batik Bogor, ubi Cilembu, kacang Bogor salah. Yang B, saat di kota Bogor, yang B salah, K-nya kecil, B salah. Yang C, saat di kota Bogor, tak lupa saya membeli batik Bogor. Batik Bogor ini betul ya, batik yang betul. Bogor, kemudian ubi Cilembu. Nah, di sini ubi Cilembu termasuk nama jenis ubi. Kemudian kacang Bogor termasuk nama jenis kacang. Ya, betul yang C ini ya. Oke, kita lihat cari yang D salahnya di mana ya. Yang D di kota Bogor, kotanya salah ya. Ya, udah. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya. C nomor 2 jawabannya. Sudah betul? Hebat. Belum betul? Enggak apa-apa, belajar. Sekarang kita pembahasan soal nomor 3. Pemateri yang akan mengisi seminar kesehatan jantung adalah tulisannya gini ya, dilihat. Penulisan gelar yang tepat pada kalimat tersebut adalah, nah, ada aturan penulisan huruf kapital terkait penulisan gelar, yaitu huruf kapital digunakan pada huruf pertama untuk singkatan nama gelar dan pangkat. Di sini contohnya S, titik, E, titik. Ini besar semua ya, sarjana ekonomi. M, titik, S, I. S-nya kapital, I-nya kecil, artinya Magister Sains. Kemudian kol titik kolonel, H titik Haji. Nah, sekarang untuk menulis gelar sesuai dengan EZD, aturannya adalah sebagai berikut. Bisa kamu lihat di sini ya. Jadi, yang pertama, antara nama orang dan gelar dipisah dengan tanda koma. Ya, ini untuk gelar yang di belakang nama. Kemudian, gelar ditulis dengan tanda titik sebagai pemisah antar singkatan gelar. Jika terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar tersebut dipisah dengan tanda koma. Penerapannya seperti apa? Lihat contoh berikut. Ya. Nomor 1, di sini ada contoh. Profesor, doktor, ini ada tanda titik, kemudian ada titik, Muhammad Messi Febrian, koma, ya, dan nama dipisahkan dengan tanda koma dengan gelar di belakangnya. M.PD, ini menunjukkan gelar Magister Pendidikan. Lihat ya, kemudian contoh yang kedua. Kejora Julia Sapitri, S.SN, ini gelar untuk sarjana seni, titik, kemudian ada koma karena masih punya gelar di belakangnya. Magister Sains, MSN, tulisannya seperti ini ya. M.SN, S-nya kapital, N-nya kecil karena hanya untuk kapital itu di awal ya, di huruf pertama singkatan nama gelar ya, jadi hanya digunakan di S-nya, N-nya kecil, seni ya, ini Magister Seni, jadi seninya disingkat SN. Lanjut contoh nomor 3 ada Ilham Sabrani, SPD titik jas, S titik PD titik jas titik. Artinya sarjana
pendidikan jasmani. Pendidikannya P-nya aja kapital, kemudian jasmaninya hanya J-nya yang kapital. Ya. Kemudian nomor 4, Dr. Akila Fajriyah, SSI, MSI. Penulisannya diperhatikan. Di sini doktor di depan di sini adalah titel atau gelar untuk seseorang yang menempuh pendidikan sampai S3, doktor ya. Sini ya. S.SI, Sarjana Sains, Magister Sains. Kemudian contoh yang kelima adalah dokter. Ya, kalian perhatikan perbedaan nomor 4 dan 5 sama-sama DR di depan nama semua. Yang 4 D-nya besar, yang 5 D-nya kecil. Ini perbedaannya kalau D yang kecil dia bekerja di rumah sakit. Kalau D yang besar nomor 4 di sini berarti dia menunjukkan sudah menempuh pendidikan S3, ini doktor, yang ini dokter di rumah sakit. Azalia Mayesa, spesialis mata. Ya, spesialis mata nulisnya gini ya, spesialis disingkat SP, S-nya besar, spesialis titik M mata. Oke. Nomor 6 nih ada dokter juga, dokter Brian Zelik, spesialis anak. Ya, SP ini artinya spesialis, A-nya anak, titik ya. Nomor 7 ada di sini titelnya di belakang, Narawangsa Nur Hakim, SH Sarjana Hukum, Magister Hukum. Diperhatikan tulisannya S.H. Sarjana Hukum, Magister Hukum. Demikian ya penjelasannya. Jadi kita cari jawabannya nomor 3. Nomor 3 jawabannya untuk dokter. Di sini ada seminar kesehatan jantung. Berarti dia di kesehatan. Berarti ini salah kalau ditulis dengan dokter. Harusnya DR. C dan D salah. Jawabannya A atau B. Kita cermati A atau B. Dokter Cindy Berlian, spesialis jantung. Ya, yang A salah karena jantung. Penulisan jantung yang kapital hanya huruf pertama. Nama gelar huruf pertama. Singkatan nama gelar. Jadi JT, jantung disingkat JT, J-nya saja yang kapital. Jadi jawaban yang betul adalah yang D, dokter, kok D, yang B, dokter Cindy Berlian, spesialis jantung. Jelas ya? Jadi jawaban yang benar adalah yang B, dokter Cindy Berlian, spesialis jantung. Demikian untuk pembahasan nomor 3. Yang sudah betul, selamat, tapi tetap serius. Yang belum betul, selamat sudah belajar. Baik, sekarang kita melakukan pembahasan soal nomor 5. Ada dua aturan penulisan huruf kapital yang terkait nomor 5 ini, yaitu penulisan nama orang dan penulisan huruf kapital di judul buku, artikel, karangan, atau makalah ya. Jadi di sini penulisan nama orang ya, menggunakan huruf kapital di setiap unsur atau di setiap katanya meskipun tak ditulis di awal kalimat. Contohnya ini bisa kamu lihat ya. Sini kemudian huruf kapital aturan yang kedua itu juga digunakan pada setiap huruf pertama semua kata judul buku. Nah, di sini contohnya saya telah membaca Habis Gelap Terbitlah Terang. Berita berjudul Penyakit Rusa Zombie Menyebar di Amerika Utara. Nah, kata di sini kecil ya. Ya, karena dia merupakan preposisi atau kata hubung. Kemudian ancaman infeksi dimuat di kumparan.com ya. Sekarang kita menuju ke soal aturannya ya. Jadi dua aturan ini. Kemudian yang ini yang kita cari Andi ditulis ya ABCD betul semua.
A, B, C, D, A-nya, Andinya, kemudian membaca buku. Nah, di sini buku di sini ditulis dengan huruf kecil. Jadi yang besar hanya judul bukunya saja. Ingat, yang ditulis besar hanya judul buku. Lihat aturan di sini ya, judul buku. Ya, kemudian karya Ahmad Marzuki yang besar hanya nama orang, berarti Ahmad Marzukinya. Yang awal-awal katanya yang besar. Jadi ya jawabannya yang mana? Yuk, Andi membaca buku Lentera, D-nya kecil karena dia preposisi ya. Di kaki senja karya Ahmad Marzuki ya. Jadi jawabannya yang B. Yang A salahnya di buku dan di karya. Salah. Yang C salahnya di buku, di judulnya ini kecil semua, kaki senja, karyanya kapital, ini salah. Yang D salahnya di D-nya ini. Di kaki, D ini harusnya kecil. D dimanapun selalu ditulis kecil. Ya, ini yang D ini hanya di salahnya. Jadi jawabannya nomor 5 adalah yang B. Ya, B. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 6, nomor terakhir ya. Jadi, boleh dibacakan dulu. Bantul merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang memiliki gitu ya. Nah, dalam soal ini kamu diminta untuk apa? Kesalahan penggunaan huruf kapital pada paragraf tersebut. Mencari kesalahan dalam paragraf. Ya, kita lihat. Bantul. Betul. Merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta ya. Kabupatennya di sini harusnya kecil karena tidak diikuti nama diri ya. Misalnya kabupaten langsung nama dirinya Kabupaten Bantul itu baru kabupaten besar. Ya, karena ini hanya kabupaten tidak diikuti nama diri, dia ditulis kecil. Di Yogyakarta yang besar yang memiliki wisata pantai cukup banyak. Oke, betul. Parangtritis merupakan pantai tersohor yang terdapat di wilayah Kapanewon Kretek. Penulisan Parangtritis di sini betul. Ya, P, kemudian P-nya besar, kemudian terdapat di wilayah Kapanewon Kretek. Ya, wilayah di sini cukup ditulis dengan huruf kecil. Ya, Kapanewon Kretek, K-nya besar, Kreteknya besar. Betul. Sini merupakan nama geografis yang diikuti nama diri Kretek. Wilayahnya kecil. Ya. Kemudian di Kapanewon Sanden, betul. Kapanewon diikuti nama diri Sanden. Terdapat beberapa pantai lain yang tidak kalah indahnya. Goa Cemara, betul, karena nama geografi diikuti nama diri. Pantai Sari, betul. Pantai Samas, betul, adalah contohnya. Pantai-pantai ini berada di daerah Jalan Lintas Selatan. Nah, daerahnya di sini tulis dengan huruf kecil. Jalan Lintas Selatan ini baru betul. Jalan diikuti nama jalannya Lintas Selatan. Jadi kesalahan penggunaan huruf kapitalnya yang mana yang salah? Yuk, mana yang salah? Kabupaten ya. Kemudian wilayah. Terus daerah. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya yang D. Penjelasannya seperti yang Bu Yanti sampaikan tadi. Dan ini penjelasannya bisa kamu baca di sini ya. Ini adalah aturan-aturan penulisan huruf kapital yang perlu kamu ingat untuk bisa mengerjakan soal nomor 6 ini. Nih, yang pertama itu ini huruf kapital untuk nama bangsa, suku bangsa, dan aksara. Ini contohnya bangsa Indonesia, B-nya kecil, Indonesia besar. Ini ya. Kemudian kalau huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang diikuti nama diri. Ya, diikuti nama diri. Benua Asia, pegunungan Himalaya. Bisa lihat gitu ya. Desa Sentul diikuti nama diri. Itu saja pembahasan untuk soal nomor 6. Terima kasih. Baik, cukup sekian untuk pembahasan 6 soal latihan
tentang soal huruf kapital. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan mungkin kurang begitu jelas. Selamat belajar mandiri, mengeksplor sendiri. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa konsultasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.